Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang saya cintai anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Ibtidaiyah Al-Islah Trawulan, dan Bapak Ibu wali murid yang selalu setia mendampingi proses pembelajaran di rumah bagi anak-anak. Di episode kedua ini kita bertemu dengan tema adab. Seperti materi yang sudah kalian pegang masing-masing, betapa banyak adab yang harus kita jalani sehari-hari. Itu bukan hanya hiasan, bukan hanya bacaan, tapi wajib kalian terapkan dalam kehidupan nyata. Pak Hakam akan memberikan beberapa tugas. Yang pertama, tugas kalian adalah menghafalkan niat-niat yang sudah tertera di buku materi Ramadan. Nanti niat yang sudah kalian hafalkan bisa dicatat di buku tugas. Ini sekaligus mengetes kejujuran kalian. Atau nanti yang sudah hafal bisa dikirimkan ke masing-masing wali kelasnya. Tugas yang kedua adalah merangkum apa yang akan Pak Hakam sampaikan hari ini. Dan tugas yang ketiga adalah kalian memahami apa yang sudah tertulis dalam buku Pondok Ramadan kalian, tidak hanya memahami tapi menerapkan apa yang sudah kalian pahami. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, Allah berfirman di dalam Quranul Azim, tepatnya surat Al-Qalam ayat yang ketiga. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini adalah bentuk pujian Allah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya Allah memuji Rasul, beliau ini memiliki akhlak yang azim, akhlak yang agung, adab yang agung, sopan santun yang agung. Padahal apabila kita membaca sejarah beliau, apa yang kurang dari seorang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau seorang bangsawan. Beliau ini terkenal juga dengan fisik yang sempurna. Tidak ada laki-laki yang lebih tampan dari beliau. Bahkan dikisahkan dalam salah satu hadis, pancaran cahaya sinarnya itu bisa menerangi ruangan. Sekiranya waktu itu Aisyah kehilangan tusuk kondenya di ruang yang gelap, bisa menemukan tusuk kondenya. Berkata apa? Bukan karena damar, bukan karena api, bukan karena neon, tapi karena apa? Pancaran cahaya dari Nabi besar Muhammad SAW. Ketika saya masuk ke kamar, wajah saya pun terang benderang, karena waktu itu saya membawa HP di depan saya. Itu bedanya saya tentunya dengan Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian ditambah lagi, Nabi pernah menyampaikan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Kalau kita, bagi mereka yang paham tentang ilmu nahwu shorof, apa itu arti innama? Ada taksir. Maksudnya apa? Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan di sini karena terlalu panjang. Nanti kalau saya panjang lebar di depan anak-anak dan ibu serta bapak sekalian, saya takut kalian terlalu jatuh cinta kepada Pak Hakam. Maaf sedikit sombong ya, tak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi membawa satu kitab kecil. Ini dikarang oleh beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim.
Tapi ini saya ambil di depannya saja mengenai adab. Yang pertama, salah satu yang saya ambil kisahnya adalah saya ambil pokoknya adalah qala Ibnu Mubarak radhiyallahu an, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Ibnu Mubarak mengatakan, saya dengan sedikit adab, sedikit bagian dari adab jauh lebih membutuhkan, jauh lebih penting bagi saya daripada banyaknya ilmu. Artinya apa? Adab ada di depan ilmu, lebih didahulukan daripada ilmu. Waktunya mepet, mau saya jelaskan satu kitab saya baca tidak mungkin. Akhirnya saya sedikit menyitir banyak sekali adab sehari-hari yang harus kita lakukan. Maka Bapak dan Ibu yang terhormat di rumah, sekarang Bapak dan Ibu menggantikan kami dalam proses belajar anak-anak. Tolong didampingi. Bapak Ibu jelaskan juga, Bapak Ibu contohkan adab yang ada di ringkasan yang telah diterima anak-anak. Salah satu contohnya, adab ketiga mau tidur dihafalkan. Ini ada doa yang baru, ya, ada doa yang baru yang biasanya bismikallahumma ahya wa bismika amut diganti dengan doa yang lain, sama, itu dituntun. Kemudian adab-adab yang lain banyak sekali, nanti ibu dan anak-anak bisa praktekkan di rumah. Mau ganti baju berdoa dulu, mau masuk ke kamar mandi berdoa dulu. Jangan ibu mencontohkan ketika di kamar mandi malah menyanyi-nyanyi. Insya Allah ibu juara satu, anak-anak juga. Kalau hanya nyanyi di kamar mandi juara satu, tidak ada temannya, kecuali mandinya sama-sama. Nanti ada rankingnya. Keluar dari kamar mandi salah satu adabnya tidak tergesa-gesa. Bayangkan kalau ibu atau anak-anak keluar dari kamar mandi dengan lari-lari, hanya pakai handuk lari-lari kepleset, apa jadinya? Rusak semua. Pakai adab. Adab bertamu, pakai salam, jangan terlalu lama, lihat kondisi, lihat waktu. Waktunya orang berbuka, bertamu, kasihan. Bertamu juga yang lebih penting apa? Kalau berdiri jangan pas di depan pintu. Khawatirnya apa? Tuan rumah membuka pintu, kalau kita berdiri tepat di depan pintu, nanti yang di dalam ada yang apa-apa gimana? Nah, itu akan membuat aib tuan rumah bisa diketahui oleh orang lain. Maka kalau berdiri dalam mengetuk pintu jangan pas di depannya, tapi agak menyamping. Ya, kasihan kalau nanti ada bapak dan ibunya semisal habis dari kamar mandi atau apa lewat, kan kasihan nanti. Waktunya gimana? Terima kasih. Saya kira saya tidak bisa melanjutkan karena keterbatasan waktu. Kalaupun bapak dan ibu ingin lebih dalam mengenai materi, bisa mengundang Pak Hakam atau guru-guru yang lain di rumah masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.